Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, sore, dan selamat malam. Tergantung teman-teman dengerin atau lihat video ini kapan. Yang jelas Uti berharap teman-teman dalam keadaan sehat, baik secara fisik, sehat jiwa maupun kantongnya juga. Nah, di video kali ini Uti akan ngebahas terkait dengan istilah-istilah dalam dunia enumerator. Sebenarnya ada banyak banget istilah-istilah ya teman-teman. Tapi di sini Uti akan ngebahas 7 istilah. Simak videonya sampai habis. Yang pertama ada CAPI, langsung saja. CAPI atau Computer Assisted Personal Interviewing adalah sebuah metode pengumpulan data di mana pewawancara menggunakan perangkat elektronik seperti komputer, tablet, atau smartphone untuk mencatat responden secara langsung. CAPI memungkinkan pengumpulan data menjadi lebih cepat, akurat, dan mudah karena mengurangi kesalahan pengisian dan mempercepat proses input data. Nah, ini contohnya teman-teman, ada CS Entry, CS Pro Data Entry. Ini bisa di-download melalui smartphone. Uti juga pernah melakukan ngenum pakai aplikasi ini. Dan betul, lebih mudah dalam artian mengurangi kesalahan. Misalnya kan ada beberapa pertanyaan yang skip begitu. Misalnya perempuan. Jika perempuan nanti akan ditanyakan, perempuan yang sudah menikah, akan ditanyakan apakah subjek atau responden ini hamil atau tidak. Seperti itu. Nah, kalau di dalam kertas, itu ketika respondennya laki-laki, harus berhati-hati bahwa pertanyaan itu tidak akan ditanyakan. Tapi ketika menggunakan CAPI, itu akan langsung skip ke pertanyaan selanjutnya. Nah, yang kedua adalah CATI atau Computer Assisted Telephone Interviewing. Adalah metode riset yang melibatkan penggunaan teknologi komputer untuk memfasilitasi wawancara melalui telepon. CATI merupakan salah satu metode survei di mana responden direkrut dan diwawancara oleh surveyor melalui telepon. Phone survey. Data hasil wawancara diinput langsung ke dalam sistem yang terhubung dengan tim quality control dan analisis secara real time. Nah, kalau teman-teman pernah mendengar kata phone survey, jadi surveyor atau enumerator ini telepon responden begitu ya. Nah, wawancara dilakukan melalui telepon. Kalau 3 keunggulan pelaksanaan CATI ini, yang pertama waktu lebih efisien karena surveyor tidak perlu mobile. Maka waktu pelaksanaan survei dapat dilakukan lebih cepat. Yang kedua, biaya lebih hemat karena tidak perlu mengeluarkan uang transport untuk enum atau surveyor. Yang ketiga, efektif dilakukan pada masa pandemi. Banyak beberapa lembaga survei yang menggunakan metode ini ketika pandemi COVID-19. Nah, surveyor tidak bersinggungan secara fisik dengan responden sehingga klien tidak perlu khawatir dan tetap akan mendapatkan data sesuai kebutuhan. Yang ketiga ada CAWI. Computer Assisted Web Interviewing adalah metode pengumpulan data survei yang menggunakan platform daring atau internet untuk menyebarkan kuesioner kepada responden. Melalui kuesioner daring, responden dapat mengisi jawaban mereka secara langsung melalui perangkat komputer atau perangkat mobile mereka. Nah, CAPI merupakan suatu metode pengumpulan data secara mandiri yang menggunakan internet. Tersedia banyak aplikasi yang bisa membantu kita dalam pengumpulan data berbasis internet ini. Misalnya nih, Google Form, Cobotolbox, SurveyMonkey, dan masih banyak lagi. Nah, mungkin teman-teman pernah berpartisipasi dalam sensus penduduk tahun 2020 yang mengisi melalui web sendiri secara mandiri begitu ya. Nah, itu salah satu yang menggunakan metode CAPI. Untuk yang selanjutnya adalah PAPI, Paper Assisted Personal Interviewing. PAPI merupakan metode pendataan di mana proses pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner atau daftar isian berupa kertas. Dapat dikatakan bahwa metode PAPI merupakan cara yang paling tradisional dan paling sering digunakan bahkan hingga saat ini. PAPI merupakan metode wawancara menggunakan kuesioner dengan media kertas untuk mencatat jawaban yang diberikan oleh responden. Ini banyak banget yang masih menggunakan ini
ada yang merasa juga lebih praktis dan lebih enak kalau pakai kertas, seperti itu. Nah, contohnya kalau di tahun kemarin ada sensus pertanian juga yang masih menggunakan kertas, kemudian Sakernas, Susenas, dan masih banyak lagi. Oke, nah selanjutnya adalah yang kelima, kuesioner. Apa itu kuesioner, Kak? Menurut Sugiono tahun 2017, kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Nah, tipe pertanyaan dalam kuesioner dibagi menjadi dua, yaitu terbuka dan tertutup. Daftar pernyataan yang sudah disusun dengan baik, sudah matang, kemudian responden memberikan jawaban. Nah, bisa dilihat di video, ini adalah contoh kuesioner yang Uti ambil dari The Publish, begitu ya, penerbit The Publish. Kalau ini terkait dengan kuesioner motivasi belajar siswa kelas X. Nah, tadi kan ada daftar pertanyaan, jenis pertanyaan atau pernyataan terbuka dan tertutup. Kalau pertanyaan terbuka ini misalnya contohnya, ini responden bebas mau menjawab apa begitu ya teman-teman. Misalnya nih, bagaimana perasaan ibu terhadap keadaan ekonomi di kota Yogyakarta sekarang, ibu? Oh ya, menurut saya begini ya, Mbak. Nah, kalau yang tertutup itu, ibu seberapa puas ibu dengan keadaan ekonomi di Kabupaten Bandung Barat? Nah, misalnya sangat puas, cukup puas, tidak puas, atau sangat tidak puas. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah yang keenam, yaitu SGD. Focus Group Discussion merupakan bentuk wawancara semi terstruktur dengan fokus pada topik yang telah ditetapkan sebelumnya dan dipandu oleh seorang moderator ahli. Dalam konteks penelitian kualitatif pada ilmu sosial, jenis diskusi ini dapat diselenggarakan sesuai dengan kesepakatan atau berkaitan dengan pengembangan produk. Proses dimulai dengan pertanyaan dari moderator, diikuti oleh tanggapan dan diskusi antar peserta. Moderator memiliki peran kunci dalam memastikan terciptanya diskusi yang produktif dan pengumpulan opini maksimal dalam batas waktu tertentu. Keseluruhan diskusi dirancang dengan suasana santai sehingga mampu memberikan setiap peserta ruang untuk menyampaikan pendapat tanpa merasa tertekan. Jadi, peserta memberikan pendapat, menyampaikan pendapat, mengeluarkan pendapatnya tanpa ada rasa intimidasi dan tekanan dari pihak-pihak tertentu, tentunya sudah dengan informed consent. Oke. Nah, yang terakhir atau yang ketujuh adalah SLS. Nah, apa itu SLS? SLS atau Satuan Lingkungan Setempat. Ini adalah satuan lingkungan di bawah desa atau kelurahan, biasanya ditetapkan dengan peraturan daerah atau peraturan desa. Istilah SLS bisa berbeda antar daerah, tingkatan, dan nama SLS bisa berbeda antar daerah. Seperti rukun tetangga, RT, corong, dusun, lingkungan, dan sebagainya. Batas SLS bisa berupa batas alam atau buatan maupun batas imajiner. Nah, intinya SLS ini satu tingkat di bawah desa atau kelurahan ya teman-teman. Oke, langsung saja pakai contohnya. Ini ada Bandut Kidul RT 41 Argorejo Sayu Bantul. Nah, ini SLS-nya yang mana? SLS-nya ini adalah yang RT 41 karena ini desanya itu Argorejo, jadi di bawah desa Argorejo itu RT 41. Sebagai informasi bahwa di daerah Bantul itu tidak ada RW, jadi dari desa langsung ke RT. Nah, contoh yang kedua RT 15 RW 8 Dusun Gioso, Salamrejo, Sentolo, Kulon Progo. Untuk SLS-nya sendiri adalah Dusun Gioso, bener banget. Karena di bawahnya desa itu ada Dusun Gioso, ada kepala dusunnya. Jadi SLS-nya ini adalah Dusun Gioso. Nah, mungkin itu saja yang dapat Uti sampaikan. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Kalau misalnya ada kurangnya boleh banget ditambahin di kolom komentar. Nah, kalau teman-teman sendiri terkait dengan metode survei lebih suka yang mana nih? Yang pakai kertas, kepi, telepon, atau pakai web? Teman-teman bisa jawab di kolom komentar. Atau mau request video apa yang sekiranya akan Uti bahas di video kedepannya. Nah, seperti biasa pantun dulu untuk mengakhiri video ini. Ke Jogja naik kereta, tidak lupa membeli bakpia. Sehat selalu untuk kita semua, sehat fisik, jiwa, dan raga.
Terima kasih, sampai jumpa di next video. Sehat selalu untuk semuanya teman-teman. Jaga-jaga kesehatan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.